dari first seed di grup D. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay, dan kalau gue sendiri berharap apapun yang terbaik di match ini, ya gue terima. Dan entah itu mau panjang, mau cepat, silahkan. Yang penting ini seru dan memperlihatkan bagaimana skenario atau skema Valorant di tahun 2022 ini benar-benar berbeda sekali dengan 2021. Dan oke, satu sama skor sementara, di mana map pertama, map pilihan dari Boy With Love mereka sudah bisa, atau lebih tepatnya mereka amankan. Dan Ethereal pun map pilihannya pun mereka berhasil tanggung jawab dan berhasil mereka dapatkan. Dan sekarang map ketiga, swing pick dilakukan oleh seorang Flinch, benar-benar tanpa ada dosa. Triple kill bahkan didapatkan oleh tim Ethereal. Tiba-tiba saja naik mentalitas dari tim Ethereal dan hanya misalkan satu pemain. Famous, ada Pencil, dan juga ada satu pemain yang melakukan teleport juga ingin coba untuk kontes. Famous berhasil mendapatkan satu kill lagi, namun ingin mendapatkan lebih kuat kill memang didapatkan oleh seorang Famous. Tapi untungnya Be Yours, keputusan yang sangat baik, melakukan teleport untuk membantu teman-temannya satu angka pertama, Dev. Oh boy, ini adalah Ethereal yang luar biasa. Kalau misalnya gue bisa bilang, mereka coba untuk punish dari arah Bilong, karena mereka mungkin tahu kalau misalnya dari arah side B itu default akan ada 2 orang pemain. Mereka berhasil punish, dan bahkan di arah B short memang pertukaran terjadi, tapi apa daya, secara kuantitas Ethereal menang banyak. Di arah Bilong 4 melawan 3 pemain, memang ada pertukaran demi pertukaran yang terjadi, tapi semuanya itu berhasil dikendalikan. Permainan agresif yang terkendali bisa kita lihat di round pistol barusan, Bung Bredel. Dan bahkan Fluffy sudah mendapatkan satu first blood di round yang kedua. Ior sudah tumbang. Yes, dan kita lihat satu kill yang sudah didapatkan cukup lumayan cepat, di mana Ior yang harus tumbang di arah short. Dan pemain-pemain dari tim Boy With Love nampaknya A lah yang akan menjadi tujuan mungkin, tapi 2 pemain masih di arah B short. Flinch, Be Yours pun akan coba untuk melakukan pick ketika ada pick yang dilakukan oleh seorang Fluffy. Dia akan melakukan pick juga, namun Famous sudah diketahui posisinya. Pencil, Flinch berhasil menumbangkan seorang Fluffy, tapi masih ada barisan pertahanan di arah belakang sana. Dan Be Yours hanya melakukan swing dan langsung berhasil menumbangkan seorang Flinch. Dan Ezo dapatkan kill Bali. Be Yours pun usul double kill dan langsung teleport. Daripada mati dia langsung teleport. Crossfire pun tumbang di tangan Be Yours yang berhasil mengamankan triple kill, sehingga 2 angka sudah mereka amankan dari tim Ethereal. Dan ini adalah bonus round untuk tim Ethereal dan juga round SOP untuk Boy With Love. Iya, sepanjang perjalanan match Ethereal melawan dari Boy With Love, semuanya selalu berjalan sesuai dengan skenario. Menang pistol round, dapat anti-eco, dapetin gun round untuk tim yang kalah di pistol round. Apakah Ethereal bisa merubah skenario tersebut? Karena kalau dari apa yang kita lihat di sini, mereka udah dapat hype-nya, mereka udah dapat feel-nya nih untuk di match kali ini. Tapi balik lagi, kalau misalnya itu menjadi sebuah over atau overhype, itu bisa jadi bila bermata dua untuk pemain dari Ethereal. Coba untuk kontes dari arah A short, nge-take ke low HP, tapi Fluffy sudah berhasil ditumbangkan. Dan sekarang mereka coba untuk bermain heavy di arah side A dengan 2 pemain sekaligus, dan akan ada EJ yang menjaga dari arah triple, Bung Redia. Ya, dan Manekazo berhasil mendapatkan timingnya, dan Flinch bermain smoke kriminal, tapi untungnya ada pertukaran kill yang cukup lumayan cepat. Outside akan menjadi tujuan, tapi smoke-nya habis. Untungnya ada backup yang dilakukan oleh seorang Ior dan juga Flinch, menjadi 2 melawan 4. Namun sudah ada timing yang didapatkan juga. Rosefy mampu menumbangkan seorang Mijay. Tersisa 1 pemain, Rendra, yang ada di arah side B, dan dia akan bergerak sekarang juga. Terlalu jauh memang untuk melakukan rotasi, tapi at least mungkin dia akan melakukan exit frag, Dev. Yes, karena mungkin nge-retake dengan dari arah defender spawn pakai judge itu bukanlah sebuah opsi. Mungkin hal yang dipilih adalah melakukan saving apabila dia masih ingin menahan judge, tapi dia masih punya kredit 2.950 kredit masih dia miliki. Apabila dia tumbang di round ini, dia masih bisa untuk melakukan buy di next round. Ini dia coba untuk ambil exit frag, benar seperti apa yang lu bilang, dan Flinch langsung menahan angle tersebut. Dan benar saja, semua berjalan sesuai dengan skenario. Dan di round tadi, Ethereal mereka udah dapetin kill yang cukup penting dari arah shower, udah mereka tumbangkan 1 orang pemain, but
Ada satu overpick yang tadi gue lihat dari Kezu. Mungkin dia lagi confidence banget, lagi menggebu-gebu banget, lagi dapet aimnya, but masuk ke dalam sebuah nebula tanpa informasi, tanpa bumbu, tanpa apapun. Itu merupakan sebuah keputusan yang cukup riskan kalau menurut gue, Bung Redel. Yes, dan ini adalah round yang lumayan mahal juga. Tapi sebelum itu, Famous, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja mengagetkan. Dunia Bind tadi berhasil mendapatkan kill, tapi dia harus tumbang juga. Mati dengan gaya, namun kita lihat sekarang ada pertukaran kill terjadi juga. Dan sekarang menjadi 2 melawan 2. Cepat sekali apa yang terjadi. Kezo berhasil mendapatkan kill karena Rose of White tidak awas akan adanya satu pemain yang melakukan swing dari arah City. Flint terus mengejar satu pemain tadi yang sedang melakukan teleport. Dan sekarang akan coba untuk melakukan clutch-nya. 1v2 situation. Terdengar suara step dari arah Garden, tapi Kezo sudah diketahui. What tap dan Flinch bahkan clutch-nya. What kill dia dapatkan? What happened with Flinch? You are so amazing. 2 sama sekarang skor sementara. That crispy shot from Flinch. Itu kill yang kedua. Bener-bener reaction time yang ipis banget, Bung Bredel. Dari Kezu, andai aja tadi crosshair langsung kena ke arah kepala. Mungkin Flinch sudah tumbang, tapi apa daya. Crosshair tersebut tepat ke arah dada tadi. Dari Flinch, dan crosshairnya Flinch langsung tepat mengarah ke arah kepala dari Kezu. Nggak bisa berbuat banyak, langsung terkena atau terdelete dari minimap. Yes. 2 sama sekarang. Boy with Love sudah menyusul dan harus bermain dengan Iko dari tim Ethereal, Bung Redel. Betul, itu bener-bener kena sampai dadanya, sampai suara dek gitu tadi. Tembak dari seorang Flinch, tapi sebelum itu Mijay berhasil mendapatkan kill di arah Buka. Dan langsung menarik mundur. Nampaknya posisi dari seorang Fluffy yang sudah terkena tag juga. Namun Mijay mampu mendapatkan seorang Flinch. Ini menjadi keunggulan, tapi keunggulan tersebut berhasil disamaratakan oleh seorang Famous. Dan side B menjadi tujuan, tapi sudah ada 3 pemain juga. Kita lihat Kezo, namun Asterik berhasil menumbangkan seorang Mijay. Kesalahan kill memang belum terjadi dan Kezo berhasil mendapatkan kill. 1v2 situation, namun tidak untuk seorang Rosafai yang langsung menumbangkan seorang Kezo, menjadi angka yang ketiga untuk tim Boy with Love. Ini tempo seakan-akan menjadi cepat. Boy with Love, mereka coba untuk memberikan pressure di semua sisi dan bahkan mereka coba untuk selalu bermain komit. Ini dia Mijay, langsung satset, bunuh satu di arah B-short, lihat lagi ke arah belakang, dapetin lagi satu killnya. Coba untuk turun tadi, nge-backup teman-teman yang ada di arah side, tapi Famous sudah sampai ke box terlebih dahulu. Dia dapetin satu free frag dan frag-frag yang lainnya dia bisa follow up dengan melakukan swing langsung menusuk ke arah side. Dan itu adalah round Anti-Iko yang benar-benar bagus, dimainin dengan cepat. Apakah kunci atau cara mengalahkan dari Ethereal adalah dengan tempo cepat? Akan kita lihat di round kali ini, Bung Redel. Yes, dan gimana kontes di arah platform? Wow, through the smoke, Flinch sedang dalam performa terbaiknya juga. Namun, timing is everything. Smoke-nya hilang. Kezo maksudnya yang langsung memanfaatkan hal tersebut. Akan coba untuk mencari posisi yang lebih aman dari seorang Kezo. Dan 4 melawan 4. Sekarang akan coba untuk repositioning lagi dari tim Ethereal maupun dari tim Boy with Love. Yes, betul. Seakan-akan kayak di early roundnya main sama-sama cepat, tapi sekarang di mid roundnya coba untuk menurunkan tempo. Cosmic Divide sudah dibuka. Dan Showstopper sepertinya udah di pop, bakalan coba untuk diadu, tapi Famous tertangkap dengan Kezo menggunakan sebuah Showstopper dan masih ada Pain Shell. Shock Dart pun tadi connect, ngejip beberapa damage, dan Fluffy dari arah yang lain berhasil untuk mencuri satu pemain dari Boy with Love. Rosafai dan Asteris bakalan coba untuk menyelinap, tapi di arah yang lain Fluffy menjaga crossnya. Mijay bakalan nge-swing dengan sangat pede tadi dan dapetin satu kill lagi, menjadikan satu angka tambahan sekarang untuk Ethereal. Ini bener-bener kayak early round yang roller coaster banget, Bung Redel. Kayak udah naik temponya, diturunin lagi, dinaikin lagi dengan begitu cepat. Oke, 3 sama. Kembali kejar-kejaran poin dari kedua tim. Ethereal pun memanfaatkan ekonominya dengan sangat baik. Untuk sekarang, nampaknya kita lihat dari tim Boy with Love, nampaknya dengan ekonomi segini ya mereka akan mix buy. Karena Flinch pun masih bisa untuk melakukan buy juga. You want to play? Let's play. Sudah ada satu buah Tour de Force yang akan bisa merubah segalanya mungkin. Tapi Mijay menarik mundur, tidak mau terlalu gegabah menjaga sendirian di arah backside B. Betul.
Dan di sini Bior dia nggak banyak merubah setupnya di arah side B dan mungkin udah ke spot juga oleh rekan-rekan dari tim Boy With Love sehingga mereka bakalan coba untuk panis side B-nya lagi dan lagi secara perlahan, tapi sekarang yang didapetin. Tapi lu lihat Kezu wallbang yang sangat manis tadi dipertontonkan, but Ior dengan tour de force masih bisa dapetin satu, tapi pertukaran yang benar-benar merugikan. 3 ditukar 1. Ini bukan kabar yang baik untuk didengar bagi punggawa-punggawa Boy With Love. Memang ini adalah sebuah eco round, tapi apa daya, ini harus bisa mereka dapatkan untuk memperkecil jarak. Ior dengan sangat amat sabar. Ior coba untuk nebein Nano Swarm. One enemy remaining. Ya, Famous gak bisa berbuat banyak. Begitupun dengan Mijay yang langsung menutup Ior di arah backside, menjadikan 1 angka tambahan untuk Ethereal, Bung Redel. Tukeran angka. Betul, dan sekarang Ethereal unggul 1 angka di mana Kezo yang berhasil mendapatkan wallbang-nya. Kemudian apa daya hanya bermodalkan beberapa arsenal yang tidak mumpuni. Jadi Ethereal bisa untuk mendapatkan round tersebut. Dan sekarang waktunya tim Boy With Love untuk melakukan full buy juga. 4-3 skor sementara kita lihat dari segi utility. Rendra memang ada dan juga Biors ada ultimate, ada lockdown dan juga cosmic divide. Sedangkan dari tim Boy With Love, Rosofy mempunyai Hunter Fury dan harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Entah itu menghancurkan lockdown atau mungkin ketika ada satu tag didapatkan dengan drone-nya akan dia gunakan ultimate tersebut. Namun Famous memanfaatkan adanya pick nakal dan betul saja 2 kill didapatkan karena adanya pick nakal di arah City di sana. Namun Famous berhasil mendapatkan kill, namun tidak untuk seorang Luffy yang berhasil mendapatkan kill juga terhadap seorang Famous. 1v4 situation masuk ke dalam smoke, tapi posisinya flinch dan juga terkena through the smoke. Asterix yang mendapatkan kill 4 sama sekarang skor sementara. Wow, inilah dia. Menurut gua kenapa gue bisa bilang Brimstone itu lebih enak untuk dimainkan di map bind? Karena tadi Astra, memang Astra punya banyak utility yang bisa digunakan untuk menahan side. Tapi lu bisa lihat tadi, jarak dari Nebula itu nggak nutup semua dari hookah. Banyak banget angle yang bisa dicuri dari sisi attacker untuk ngambil pemain-pemain yang coba ngepick ke arah hookah seperti tadi dari Ior. Ior coba ngepick ke arah defender spawn. Dia dapetin 1 killnya dan bahkan 1 pemain yang ada di arah kiri side B tadi berhasil ditangkap juga. Ini benar-benar diselip-selipin semua utility yang dibuka oleh Ethereal oleh pemain-pemain dari Boy With Love itu sendiri di round yang ke-8, Bung Redel. Yes, dan kita lihat Flinch akan coba untuk melakukan pick juga dari arah bathroom. Sedangkan Ethereal begitu disiplin untuk menjaga pertahanannya. Dan sekarang Flinch bergerak bersama dengan Aster. Juga, wow! Flinch too fast, bro. Dia dapat kill auto dismiss. Iya. Gila banget. Flinch percaya diri akan one tap-nya. Tapi Kezo akan menjadi judge yang begitu mengerikan. Betul saja di arah hookah. Itu bukanlah tempat yang sangat baik untuk dicek. Dan ada judge yang begitu mengerikan juga. Flinch coba untuk mendapatkan kill lagi, namun tidak untuk Biors yang selalu menggunakan Odin sama. Dan sekarang 2 lawan 3 seri. Coba untuk play dan Yas mendapatkan seorang Biors yang nampaknya tidak siap. Odin samanya tumbang di tangan Phantom seorang Asteris. Mijay harus melakukan rotasi dan juga retake seorang diri. Mengambil 1 buah arsenal, memungut terlebih dahulu sebelum dia melakukan retake seorang diri. 1v2 situation death. Ini masih ada Recon Bolt, masih ada Shock Dart. 1 pemain ke-tag ke low HP, tinggal pinter-pinteran dari Mijay. Ini masih menjadi possibility yang cukup besar untuk clutch itu sendiri. Dia coba untuk mirip, dia nangkap 1 pemain dan masih ada Recon, masih ada Shock Dart. Recon Bolt sudah dilayangkan. Rosofy di sini bermain aman dan sepertinya Hunter's Fury bakalan coba untuk dipop untuk memastikan 1 angka ini, tapi dia naik ke arah hookah dan Rosofy dengan angle yang begitu luar biasa bermain di off angle mendapatkan 1 angka tambahan untuk Boy With Love. Dan ini round yang menurut gue juga jadi tempo sebenarnya cepet banget dan lu bisa lihat reaction time yang digunain sama Flinch itu bener-bener tipis banget, pendek banget, dan bahkan gua rasa dari sudut pandang Fluffy itu dia masih terbengong-bengong, terheran-heran, tapi somehow Flinch udah dapetin one tap ke arah Fluffy. Dan kalau tadi lu bahas Biors yang sering menggunakan Odin, mungkin Biors O-nya adalah Odin, Bung Brendel. Yap, dan
5-4 lagi-lagi kejar-kejaran poin, Dev. Ini begitu There. ketat flinch. Apakah kembali akan memperlihatkan they talk about my one tap dari waduh, Asterix yang lebih tepatnya melakukan wallbang. Rendra terkaget-kaget, terheran-heran. Apa yang terjadi dengan gua? Gua mati langsung dari seorang Asterix dan plus mendapatkan lebih. Yor juga melakukan pick dan berhasil mendapatkan headshot. Ada juga pemain yang melakukan push juga. Tidak untuk seorang Yor yang langsung mendapatkan headshot juga. Bior seorang diri yang menggunakan bulldog, tersisa seorang diri, Dev. Yap, 1 melawan 5 dengan Bulldog mungkin bukan pilihan yang bagus, dan walaupun dia punya lockdown, tentu saja lockdown tersebut tidak akan diinisiasikan sembari itu. Lu bisa lihat 3 pemain atau bahkan Spike sudah berjalan menuju ke arah side A, 2 side yang dibongkar. Sepertinya akan memberikan presensi, tapi Famous gak bakalan ngasih lewat Biors begitu saja, gak bakalan kasih Biors untuk melakukan save, dan 1 angka tambahan jatuh ke tangan Boy With Love. Anti-Eco yang dimainkan dengan luar biasa. Mereka expect akan adanya shorty gaming yang dilakukan oleh pemain-pemain Ethereal, karena Nebula di pintu shower itu udah sas banget, Del. Pasti ada sesuatu yang bakalan coba untuk dilakukan. Pokoknya jangan sampai kehilangan Flint sama Famous. Pas mereka kehilangan Flint itu mereka kayak udah bingung arahnya mau kemana. Dan Famous kayak sekarang nggak bisa sendirian, kayak hilang apa ya? Kayak hilang apa ya, jodohnya gitu loh. Flintnya tumbang, dia langsung bingung. Jadi menurut aku mereka kuat banget sih dengan 6 round ini, karena mereka selalu kuat dengan Oke, terima kasih Cimomo atas analisa singkatnya. Dan sekarang kita sudah kembali ke round yang ke-11. Bakalan coba untuk ditigain dari Famous, tapi dia dapat 2. Pertukaran yang benar-benar luar biasa terjadi untuk sudut Boy With Love, Bung Predel. Yes, itu diduain aja udah sakit, sekarang ditigain, tapi Famous begitu sangat tegar dan berani. Tapi ada ultimate showstopper. Kezo berhasil mendapatkan seorang Vince, another kill, triple kill bahkan dari seorang Kezo. Menyumbangkan 1 pemain lagi, Biors menutup kill lagi, tapi masih ada 1 pemain, lebih tepatnya Asterix yang menggunakan. Oke, Cosmic Divide-nya sudah diketahui, tapi Kezo dengan low HP, dia nggak mau terlalu melakukan overpick. Dan Asterix, kita lihat Divide-nya. Quad kill Kezo mampu untuk dia dapatkan, dan 5-6 sekarang kembali hanya berbeda 1 angka saja, Dev. Ini tadi kita bisa lihat di round ini adalah Reja Show. Lu bisa lihat itu ditigain, tapi 2 berhasil tumbang di posisi yang cukup rapat. Famous masih membuktikan bahwa aim gue masih sakit, aim gue masih tajam, jangan coba-coba. Tapi apa daya, Kezu langsung menghapus 3 rekannya secara cepat tadi yang coba untuk masuk dari arah shower. Dan bahkan reaction time yang tadi kita lihat begitu cepat dimainkan dan didapatkan oleh Flint sekarang terjadi di tangan Kezu. Baru ketek recon langsung digas, tapi sekarang mereka coba dengan tempo cepat lagi. Mereka coba untuk bermain agresif lagi. 2 pemain sudah berhasil ditumbangkan, tapi ada 1 buah kill yang berhasil didapatkan juga, dan bahkan Flint berhasil menyusul di posisi tersebut di arah Bilong. Dibuat posisi mati dari Kezu dan dia nggak pilih untuk teleport, Bung Redel. Yes, misalkan 1 pemain saja sekarang dari seorang Rendra yang sudah diketahui posisinya di arah backside, dan Famous berhasil menumbangkan seorang Rendra sehingga di first half tidak berbeda jauh. 7-5 sekarang skor sementara dan waktunya untuk switching side. Waduh, ini kita mau bahas apa ya, Del? Kayaknya dari tadi temponya tuh bener-bener di 12 round pertama nih. Ini gua rangkum sedikit ya untuk teman-teman yang baru join. Kenapa skornya bisa 7-5? Menurut kacamata saya, kenapa skornya bisa 7-5 dan tukar-tukar itu karena kedua tim mainnya sama-sama cepet. Dari Ethereal, kalau misalnya mereka main nahan dan pas lagi Boy With Love yang main cepet, itu mereka yang dapetin timing, mereka yang dapetin poin. Tapi sebaliknya, kalau Boy With Love main cepet, Ethereal main cepet, itu yang dapetin poin adalah Boy With Love. Dan itu hampir selalu terjadi. Ini di beberapa round kita udah seperti menyaksikan sebuah pertandingan deathmatch. Banyak sekali kill-kill cepat yang terjadi di 5-10 detik pertama, Bung Redel. Yes, ini kita lihat sekarang Lynch coba untuk melakukan picknya, namun tidak sempat karena ada Satchel yang dilakukan. Tiba-tiba saja 3 kill, 4 kill, bahkan Famous triple kill karena ada Pencil yang berhasil menumbangkan 2 pemain tersisa. Kezo seorang diri yang mungkin sudah diketahui posisinya karena sudah terdetek oleh 1 buah bombot, dan yap ditutup dengan Pencil sehingga Pencil berhasil mendapatkan triple kill. Oh my god, ini dua-duanya sama-sama main otot, ngotot pokoknya, Dev. Baru kita bahas tempo cepat dibalas tempo cepat.
yang biasanya menang adalah Boy With Love. Dan ini yang terjadi di pistol round second half. Lu bisa lihat Famous dapetin 1 kill, buang pensil-pensilnya connect karena 2 pemain dari Ethereal itu nggak bisa bergerak di arah A-short, angle yang begitu sempit. Mereka coba untuk paksa masuk, tapi apa daya pensil tersebut berhadiah 2 buah kill. Dan sekarang Anti-Iko akan dimainkan, Hookah akan coba untuk di-expose Bung Redel. Yes. Dan Flinch bisa menahan 1, 2, 3, 4. Oh my god, hampir saja di absen. Tapi nyatanya Flinch hanya mendapatkan 2 saja. 1 tukar 2. Bahkan kita lihat sekarang, nampaknya dash-nya mentok. Dari satu pemain ada follow up dari seorang Rosofai. Ada Fluffy yang berhasil menukan juga menggunakan sheriffnya. Namun Ior yang menjadi satu pemain yang melakukan follow up juga. Dan tersisa Mijay seorang diri di arah market. Kita lihat Mijay pun harus tumbang di tangan Famous. Sehingga 9-5 sekarang skor sementara. Itu gua udah ngira di angle seperti itu, angle yang nggak kena pensil, angle yang nggak kena bumbot, unggul dari segi Arsenal. Mereka atau lebih tepatnya tadi Flinch main pakai Spectre. Gua udah sempat mikir ini bakalan jadi ace yang lebih cepat dari ace-nya Jason Susanto kemarin di MYSG qualifier, tapi ternyata cuman bisa untuk mendapatkan 2 kill karena itu bener-bener segaris banget Bung Redel. Dari Flint sendiri harus nebein 4 damage dari Frenzy. Otomatis itu udah bener-bener sulit. Dapetin 2 udah bener-bener bagus banget. Dan sekarang kita akan masuk ke gun round untuk tim Ethereal, Bung Redel. Yes, ini round yang wajib mereka dapatkan. Kalau misalnya ini bonus round bisa didapatkan lagi oleh, atau lebih tepatnya didapatkan oleh tim Boy With Love, ini akan menjadi bahaya tentunya untuk tim Ethereal. Tapi kita lihat bagaimana pertahanan dari tim Boy With Love yang begitu sangat rapih sekali. Dan 4 pemain dari arah Belong, sedangkan 1 pemain dari arah Hookah. Setup yang akan dilakukan dan tentunya hanya bait semata. Fluffy berhasil mendapatkan kill bersama dengan Mijay karena posisi yang sangat manis diperlihatkan. Asteris akan menjadi jangkar. Tentunya timing is everything, tapi Asteris masih bisa untuk mendapatkan kill. Langsung rotasi atau lebih tepatnya repositioning lagi. Ior yang berada di area belakang untuk menahan 1 kill sudah didapatkan dan misalkan 1 pemain saja dari arah City. Yang tersisa hanyalah Famous dan Famous berhasil mendapatkan kill menggunakan Bulldog, namun tidak untuk seorang Mijay dari arah Elbow yang langsung melakukan trade dengan sangat cepat. 6-9. Hit and rush, train dibalas train kali ini oleh Ethereal. Mereka coba untuk kasih presensi permainan cepat kepada pemain-pemain ataupun penggawa dari Boy With Love karena mereka tahu mereka unggul dari segi senjata juga. Mereka membawa 5 assault rifle dan pemain-pemain dari Boy With Love tadi dalam posisi atau lebih tepatnya bonus round yang coba diambil oleh Boy With Love. Dan di arah Belong udah ada permainan kontak yang bagus sebenarnya tadi diperagakan sama Flinch dan juga Rosofai, tapi apa daya 3 pemain yang bergerak menuju ke arah Belong itu ngunci mati posisi Rosofai dan juga Flinch karena kiri dan juga kanan ya itu tadi bener-bener ketek, nggak bisa kemana-mana, udah dijaga angle-nya Bung Redel. Yes. Dan kita lihat setup nampaknya side B mungkin yang akan menjadi tujuan kembali. Tapi Kenzo harus tumbang di tangan Rosofai yang hanya diam dan melakukan pick. Sakit sekali aim veteran ini, Rosofai. Kita lihat Badan masih loh itu. Yes, masih coba untuk melakukan pick lagi. Dan dikeket lebih dahulu Ior. 3 pemain di absen. Nampaknya menyerahkan diri pemain-pemain dari tim Ethereal dan berhasil dilumat habis oleh tim Boy With Love. Yap, dan menyisakan Mijay dengan Fluffy. One enemy Udah remaining. punya Spike dan bahkan Ior sekarang masih ngepick ke arah Belong. Coba untuk ngepick satu persatu ini yang harus dihindarkan sih kalau menurut gue dari rekan-rekan Ethereal. Kalau misalnya mereka ngepick satu persatu pemain dari Boy With Love, mereka ngandelin aim, coba untuk melakukan raw pick, nggak dibuang posisinya, nggak dikasih utility, nggak dikasih presensi, ya bebas banget pemain dari Boy With Love. Karena kita udah tahu sendiri atau bahkan kita bisa akuin kalau aim dari pemain Boy With Love untuk segi firepower masih lebih unggul daripada Ethereal. Dan kalau mereka cuman paksa ajak main otot tanpa menggeser sedikit at least positioning dari pemain Boy With Love, ini bisa menjadi petaka yang begitu luar biasa untuk Ethereal, Bung Redel. Yes, tidak menggunakan tidak memanfaatkan lebih tepatnya initiator, tapi oh my god, push dilakukan dari segala arah, dari teleport, dari arah short mungkin tadi. Flinch menahan posisinya, berhasil mendapatkan kill, langsung dismiss
Dan lagi-lagi hilang seluruh pemain dari tim Ethereal. Bahkan menyisakan Mijay seorang diri di arah Bilong sudah memberikan tanda stiker. Dan yes, langsung ditutup oleh seorang Astralis menjadi triple kill. Sehingga angka yang ke-11 pun mereka dapatkan. Yep, Anti Iko yang dengan sangat amat mudah dimainkan oleh Boy With Love tadi. Dimana mereka sekarang udah unggul dari segi ekonomikal. Ini round yang bisa dibilang wajib menang untuk Ethereal. Kalau mereka masih mau catch up di map yang ketiga ini, mereka kalau masih mau membuka asa mereka harus dapetin round ini. Karena ini adalah round yang kita lihat tadi di split juga Bung Redel. Ethereal berhasil survive, berhasil comeback dari keadaan yang begitu terpuruk. Dan akankah skenario itu bisa terbuka kembali di map yang ketiga? Mereka punya lockdown. Mijay satu orb lagi bakalan punya sebuah Hunter's Fury. Banyak opsi untuk dimainkan di round kali ini. Kalau mereka memain cepat seperti itu adalah pilihan yang kurang bijak. Yap, dan Astralis berani sekali untuk melakukan pick. Memang mendapatkan satu. Dan ada Showstopper Connect. Bahkan Kenzo yang harus tumbang. Boombot langsung dilontarkan. Juga 3 pemain terakhir ada di arah bedroom. Nampaknya skema yang dilakukan oleh tim Ethereal langsung di counter habis-habisan oleh tim Boy With Love. Dan bahkan Flinch sudah membuka impresnya. Kita lihat pemain-pemain dari tim Boy With Love benar-benar menahan. Mijay berhasil menumbangkan seorang Flinch. Ada setup yang dilakukan. Famous coba untuk menahan posisinya juga. Tidak ada utility lagi, namun Ior dari sisi lain berhasil mendapatkan kill. Namun ada spray transfer dari seorang Ior berhasil mendapatkan 2 kill dan menyisakan Rosefy seorang diri. Memang ada Hunter's Fury, tapi posisinya sudah diketahui. Dia sudah melakukan teleport juga. 1v2 kita lihat ada satu turret yang memberikan informasi. Rosefy, satu buah recon langsung di pop up. Kita lihat masih coba untuk berusaha keras untuk mendapatkan clutch-nya dari seorang Rosefy. Dan berlari-lari mencari di manakah pemain-pemain yang tersisa dari tim Ethereal. Tapi sudah ada perpotongan duniawi yang dilakukan oleh tim Ethereal. Sehingga angka yang ke-7 pun mereka dapatkan 7-11 Dev. Langkah menuju comeback. Step 1 sudah berhasil dilakukan oleh Ethereal. Mereka bermain as a unit. Tadi walaupun dengan tempo yang cukup cepat diambil oleh Astralis di awal-awal, tapi sekali lagi individually step up yang dilakukan oleh Biors di round kali ini itu benar-benar bisa jadi pembeda. Dan Biors sekali lagi menurut gue juga bisa untuk disorot. Dia sebagai sentinel nggak kalah dari Mijay, dia punya aim yang benar-benar strong juga di sini. Dan itu bukanlah langkah yang mudah untuk diambil tadi. Kalau misalnya pemain dari Ethereal dapetin lagi round ini, ini petaka yang luar biasa. Tapi sekarang ada heavy push yang coba dilakukan dari Bung Redel. Flinch berhasil dapetin 1 kill, tapi ada pertukaran dari Mijay. Bakalan coba untuk menarik mundur, tapi Kenzo berhasil melakukan killnya terhadap Rosefy, Bung Redel. Yes, dan ini menjadi pertukaran yang imbang. 3 lawan 3 sekarang posisinya Ethereal. Ada 2 pemain yang cukup lumayan low. Ada Showstopper. Nampaknya itu menjadi Reza. Tidak keluar ultimate tersebut. Dan bahkan kita lihat sekarang menyisakan 1 pemain saja, Rendra. Yang tersisa 1v2 situation. Ada Series dan juga Famous. Tapi oh my god, Rendra begitu berani untuk melakukan pick ke arah City. Dan Rendra lagi-lagi coba untuk melakukan pick lagi, menaruh beberapa star di arah City. Dan kita lihat akankah ini akan menjadi Astra Div dari 2 player ini. Tapi kita lihat Asterix swing pick. Dan bahkan Asterix lah yang memenangkan round kali ini. Menjadi Astra Div milik Asterix dan bisa mengamankan match point tentunya Boy With Love. 7-12. Wow, Asteris ketenangan balik lagi ke momen tersebut dimana dia udah punya banyak pengalaman, dia udah tahu juga mendengar suara dari Spike tersebut berada di posisi dekat dari trophy room, ditutup pula dari trophy room tersebut, otomatis pemain tersebut berada dekat dengan area Spike. With that game sense, Asteris bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik tadi. Dia agak sedikit terkejut, tapi bantingan crosshair yang langsung on point tepat mengarah kepala dari pemain Ethereal, yaitu tadi ada Rendra. Dimana Rendra tadi benar-benar timing yang cukup gila kalau menurut gue berhasil dia ambil. Dan di round kali ini 12-7 round kedua bakal coba untuk bermain dengan sangat amat cepat kembali. Dan bahkan Fluffy dapat 2 killnya. Rosefy langsung membuka sebuah Hunter Fury, tapi pemain dari Ethereal langsung menyebar ke 3 sudut, kiri kanan atas. Dibikin sulit, dibikin seperti terkurung di posisi side B, Bung Redel. Yes, 2 melawan 4 sekarang posisinya. Masih ada
Tour de Force dan juga Asterix dengan satu buah Phantomnya. Yes, Ior berhasil mendapatkan satu pemain Ninja yang harus tumbang dan tersisa 3 pemain. Apakah ini akan menjadi akhir? Tapi dengan adanya Asterix mencoba untuk melakukan spray lagi, tapi dia dah tidak bakalan tercek. Apakah Kenzo berhasil mendapatkan kill dan bahkan triple kill dia dapatkan, sehingga masih ada asa untuk melakukan comeback dari tim Ethereal. 8-12 perlahan tapi pasti mungkin akan mengejar ketertinggalan dari tim Ethereal. Yes, ini benar-benar skema round by round, dan menurut gua di sini Boy With Love di round kali ini mencoba untuk bermain push, mencoba untuk memberikan surprise attack terhadap pemain-pemain dari Ethereal, tapi mereka bermain dengan kuantitas juga. Lagi-lagi mereka coba tumpuk 3 pemain untuk nyerang dari arah hookah, dan lu bisa lihat tadi Bung Redel, itu penyergapan ke Rossify bagus banget. Hunter's Fury-nya ke depan, satu naik ke atas, satu belok ke kiri, satu belok ke kanan, dikunci habis-habisan, dikurung di sarang burung dari Rossify itu sendiri Bung Redel. Yes. Dan kita lihat dari minimap nampaknya Alside lah yang akan menjadi tujuan. Asterix sudah membuka dan sudah ada satu setup yang dilakukan. Hunter Fury langsung dibuka juga. Sloppy tumbang di tangan Ior dan bahkan lockdown langsung dibuka. Asterix coba untuk bermain smoke kriminal dan Cosmic Divide pun langsung dibuka, tapi posisinya ada satu smoke yang sudah hilang dan bahkan dari seorang Ior mencoba untuk melakukan pick dan terkena di time. Harus coba untuk dicari. Sepertinya kita lihat Famous menggunakan satchelnya mencari informasi lagi, Dev. Betul, dan sekarang bahkan Famous membuka dengan sebuah blast pack untuk masuk ke arah default, tapi sudah dengan kencang di arah pocket berhasil ditumbangkan, dan bahkan Kesu masih bisa bertahan di arah U-Haul. Flinch with the kill, BJ tersisa seorang diri, dan Ior berhasil menjadi penutup untuk Boy With Love. 12-8 atau lebih tepatnya 13-8. Boy With Love lolos ke babak playoff. Yes, itu dia.